Perkenalkan, nama saya Kade Amat Asari Dewi dengan NIM 224200029. Dalam video ini, saya akan memaparkan hasil resum saya mengenai buku The Right and the Good dari W.D. Ross. Dalam buku tersebut, Ross membahas mengenai dasar yang membuat suatu tindakan dapat dikatakan benar secara moral. Ross mengkritik teori utilitarianisme yang menyatakan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan manfaat atau kebaikan terbesar bagi banyak orang. Menurutnya, teori tersebut terlalu menyederhanakan persoalan moral karena dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali bertindak berdasarkan kewajiban tertentu, bukan semata-mata karena mempertimbangkan akibat yang paling menguntungkan. Sebagai contoh, seseorang menepati janji karena merasa memiliki kewajiban moral terhadap orang yang diberi janji, meskipun dalam beberapa keadaan melanggar janji tersebut mungkin dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa kebenaran suatu tindakan tidak selalu ditentukan oleh konsekuensinya, tetapi juga oleh alasan moral yang mendasarinya. Ross kemudian memperkenalkan konsep prima facie duty, yaitu kewajiban moral yang berlaku pada pandangan pertama atau kewajiban yang secara umum harus dilakukan, tetapi bukan kewajiban yang bersifat mutlak. Kewajiban ini dapat berubah ketika berhadapan dengan kewajiban lain yang lebih penting dalam situasi tertentu. Dengan kata lain, seseorang dapat memiliki lebih dari satu kewajiban pada saat yang bersamaan, sehingga harus mempertimbangkan mana yang paling kuat untuk dilaksanakan. Ross berpendapat bahwa keputusan moral tidak dapat ditentukan melalui satu aturan yang berlaku untuk semua keadaan, melainkan memerlukan penilaian yang matang berdasarkan kondisi yang dihadapi. Oleh karena itu, seseorang harus menggunakan pertimbangan moral dan akal sehat dalam menentukan kewajiban yang menjadi prioritas. Ross mengelompokkan kewajiban prima facie ke dalam beberapa jenis. Pertama, fidelity, yaitu kewajiban menepati janji dan berkata jujur. Kedua, yaitu reparation, atau kewajiban memperbaiki kesalahan atau kerugian yang pernah ditimbulkan kepada orang lain. Ketiga, yaitu gratitude, atau kewajiban membalas kebaikan atau bantuan yang telah diterima. Keempat, yaitu justice, adalah kewajiban menciptakan keadilan serta memberikan perlakuan yang sesuai dengan hak dan jasa setiap orang. Kelima, yaitu ada beneficence, atau kewajiban meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan, atau kebaikan orang lain. Keenam, ada self-improvement, yaitu kewajiban mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan karakter diri sendiri. Ketujuh, yaitu ada non-maleficence, atau kewajiban untuk tidak merugikan atau menyakiti orang lain, yang menurut Ross memiliki kedudukan lebih kuat dibandingkan kewajiban untuk berbuat baik. Semua kewajiban tersebut memiliki nilai moral yang penting dan dapat saling bertentangan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Menurut Ross, ketika terjadi konflik antar kewajiban, tidak ada rumus yang pasti untuk menentukan tindakan yang benar. Misalnya, seseorang mungkin harus memilih antara menepati janji kepada teman atau menolong korban kecelakaan yang membutuhkan bantuan segera. Dalam situasi seperti ini, seseorang harus menilai seluruh keadaan secara menyeluruh untuk menentukan kewajiban mana yang paling mendesak. Ross menolak pandangan bahwa seluruh persoalan moral dapat diselesaikan hanya dengan menghitung manfaat terbesar, karena hubungan khusus seperti janji, rasa terima kasih, atau tanggung jawab pribadi juga memiliki nilai moral yang tidak dapat diabaikan. Penilaian terhadap tindakan yang benar selalu bergantung pada keseluruhan situasi yang dihadapi, sehingga keputusan moral memerlukan kebijaksanaan dan refleksi yang mendalam. Secara keseluruhan, teori W.D. Ross menegaskan bahwa moralitas bersifat kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu prinsip, seperti pencapaian manfaat terbesar. Setiap individu memiliki berbagai kewajiban moral yang muncul dari hubungan, tindakan, dan tanggung jawab yang dimilikinya terhadap orang lain maupun dirinya sendiri. Oleh karena itu, tindakan yang benar adalah tindakan yang setelah dipertimbangkan secara rasional dan menyeluruh, paling mampu memenuhi kewajiban moral yang paling kuat dalam situasi tertentu. Pemikiran Ross memberikan pandangan bahwa etika tidak hanya berfokus pada hasil akhir suatu tindakan, tetapi juga pada nilai-nilai kewajiban dan tanggung jawab yang menjadi dasar pengambilan keputusan moral. Pemikiran W.D. Ross memberikan kontribusi penting dalam perkembangan filsafat moral karena menunjukkan bahwa keputusan etis tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan hasil akhir suatu tindakan. Dengan demikian, teori Ross menekankan pentingnya keseimbangan antar tanggung jawab, hubungan antar manusia, dan mempertimbangkan moral dalam kehidupan sehari-hari. Sekian untuk materi yang saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih.